Hello, welcome back to my channel. Kali ini saya akan sedikit membahas lagi tentang salah satu dari 3 step Law of Attraction itu sendiri atau LOA, yaitu adalah AS. AS itu sendiri kadang orang sering bingung juga. Padahal sebenarnya sederhananya AS itu sama seperti kita sedang berdoa. Ya memang itu kalau dalam LOA itu sendiri, AS itu sebenarnya adalah berdoa. Oke, mungkin saya beri pengantar sedikit tentang apa itu LOA. LOA itu banyak orang yang seringkali membayangkannya terlalu liar gitu ya. Entah itu bikin ajaran baru lah, agama baru lah, atau yang bagaimana. Enggak, sebetulnya LOA itu menurut saya pribadi adalah seni kita dalam melihat masalah yang sedang ada di hadapan kita, atau lebih tepatnya seni kita melihat segala fenomena yang terjadi di depan kita. Dan kita dalam LOA ini diajak untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang menguntungkan kita. Misalkan saja ketika kita mungkin sedang ada masalah, misal seperti tidak ada pekerjaan. Umumnya ketika orang sedang berada dalam kondisi nol, dia akan stres dan juga depresi. Dan dalam kondisi seperti itu, jangankan untuk mencari solusi, misalkan saja bikin lamaran kerja atau mau bikin bisnis sendiri gitu, yang ada dia meringkuk di kamar sambil bingung-bingung sendiri. Nah, dalam LOA ini kita diajak supaya kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang menguntungkan kita. Oke, misal dalam contoh tadi, kita sedang tidak ada pekerjaan, kita tidak ada pemasukan. Jika kita panik tadi, kita pasti akan depresi dan pusing dan tidak akan mencari solusi apapun. Tapi ketika kita belajar tentang LOA ini, kita diajak untuk tenang. Jadi kita bisa memikirkan solusi dan apa yang akan kita lakukan nanti. Misal kita kontak-kontak teman kita, apakah ada lowongan, atau mungkin mengajak mereka untuk bikin bisnis sendiri. Hal itu hanya bisa terjadi kalau kita pikirannya tenang dan gak panik. Dan itu yang diajak dalam LOA ini. Dalam LOA 3 step ini yang sederhana saja, yaitu ask, believe, dan juga receive. Yang itu pada dasarnya adalah doa. Oke, kembali lagi kepada poin kita, yaitu adalah ask tadi. Dalam ask seringkali orang juga menanyakan, ask itu gimana sih? Yang namanya meminta atau berdoa itu gimana sih? Ya benar-benar persis seperti kalian kalau berdoa setiap hari. Cuman di sini lebih dispesifikan. Biasanya kan orang kadang kalau cuman sekedar berdoa itu aja kan, seringkali itu hanya berupa kata-kata. Nah, dalam as di sini kita lebih memainkan imajinasi kita. Kenapa harus imajinasi kita harus kita mainkan? Karena begini, bayangkan saja ketika kita hanya berkata sesuatu tapi tidak ada bayangan di dalamnya. Misal ada seorang cowok mendekati cewek, bilang aku cinta kamu, tapi ya cuman bilang aja, kayak ngetik dalam chat gitu ya, kita ngetik BK ketawa itu, tapi muka kita datar aja sebenarnya kalau ngechat. Gak ketawa beneran gitu ya. Sama seperti itu. Jadi nggak ada jiwanya kata-kata itu. Maka itu ditekankan di sini adalah untuk kita berimajinasi, membuat sebuah khayalan dalam pikiran kita tentang apa yang kita inginkan. Asli sesederhana itu. Jadi kita membayangkan dan kita benar-benar percaya bahwa kita sudah merasakan kalau kita punya apa yang kita bayangkan itu. Lalu setelah kita fokuskan pada itu, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah belief tadi, atau kita percaya. Percaya itu ya seperti yang di video sebelumnya kita bilang adalah percaya itu bahwa kita yakin bahwa kita pasti menuju ke sana pada apa yang kita inginkan, pada apa yang kita doakan tadi. Kenapa belief ini juga penting untuk nyambung dengan as tadi? Karena apapun yang kita doakan misalkan, atau apapun yang kita
imajinasikan, kita bayangkan, kita visualisasikan. Jika itu tidak ada belief di dalamnya, kita nggak yakin kalau kita bisa ke sana. Ya, yang kita dapat adalah kita nggak ke sana. Karena pada dasarnya adalah kita itu mendapatkan apa yang kita yakini. Ya, kalau kita nggak yakin, ya gimana mau nyampe ke situ? Makanya dalam as di sini fokuskan pada kita membayangkan pada hal apa yang kita yakin kita bisa dapat. Misalkan hari ini saya ingin mendapatkan pemasukan tambahan, misal seperti itu ya. Kita bayangkan pemasukan tambahan, lalu kita cari cara yang menurut kita yakini bisa. Misalkan saja, oh mungkin saya mau kontak teman-teman, siapa tahu ada peluang usaha bisnis, atau mungkin saya mulai dengan menulis surat lamaran kerja, lalu kita kirimkan, lalu saya kirimkan. Tapi hal itu, langkah-langkah itu tidak akan kita lakukan kalau kita bahkan tidak membayangkan apa yang kita inginkan. Entah itu ingin kerja, entah itu pengen jodoh, entah itu pengen apapun yang kalian inginkan. Bayangkan saja, Anda tidak mungkin melangkah kalau Anda tidak tahu apa yang Anda tuju. Misal, apakah sekarang Anda mau jalan-jalan keluar? Kalau Anda tidak punya tujuan, jalan-jalan itu buat apa? Mungkin kalian berpikir dia apa? Ya jalan-jalan dengan jalan-jalan. Tetapi kan itu juga suatu tujuan, refreshing. Pengen melihat di luar karena bosan di rumah, maka saya jalan-jalan. Itu suatu tujuan juga. Karena manusia itu melakukan sesuatu, itu harus ada bayangannya dulu. Dia harus punya suatu tujuan dulu. Dan disinilah as. Seringkali kita lupa dengan hal sederhana seperti ini. Tapi ini sangat penting karena ini menjadi suatu fondasi. Karena itu doa itu harus menjadi suatu keseharian. As itu adalah suatu hal yang harus menjadi suatu bagian hidup kita dalam sehari-hari. Karena semakin sering kita membayangkan sesuatu, semakin sering kita membayangkan apa yang kita inginkan, tanpa kita sadari kita akan menuju ke arah situ. Mungkin kalian punya pengalaman seperti saya ya. Saya ini punya pengalaman. Saya seringkali jalan-jalan gitu ya, hanya untuk refreshing gitu. Kemudian saya membayangkan untuk pergi ke suatu toko. Saya ada bayangan gitu aja ya, teringat-ingat untuk pergi ke suatu toko yang mana saya sering belanja di situ. Tanpa saya sadari, saya jalan mengarah ke toko itu. Padahal nggak ada rencana beli apa-apa, cuman bayangin aja. Wonderful kan? Lalu kenapa kita tidak menggunakan teknik ini untuk menggunakannya dalam mencapai apa yang kita inginkan? Apapun itu yang kalian inginkan. Jadi berani bermimpi. Kita visualisasikan benar-benar nyata bahwa kita sudah pemiliknya. Itulah as. Lalu kita sambung lagi, kita beri nyawa di dalamnya, yaitu ada belief, kita yakin bahwa kita akan sampai ke sana. Lalu berikutnya adalah receive. Dalam receive ini berarti kita pasrah. Pasrah, kita yakin bahwa kita pasti dapat. Karena mungkin memang di receive ini orang sering kali mengira receive ini gimana sih? Tapi itu nanti kita bahas di video berikutnya saja ya. Itu nanti lebih mendalam tentang receive. Tapi sederhananya, kalau as itu adalah visualisasi, belief itu keyakinan, maka receive tadi adalah let go. Kita yakin bahwa kita pasti menerimanya, karena itu adalah suatu bentuk keyakinan tertinggi. Sama seperti kita berdoa. Kalau kita berdoa atau as kepada Tuhan, beri ini ya Tuhan, beri ini, terus. Kadang kita jadi ada perasaan needy, yaitu adalah kok gak dapat sih gitu. Maka itu nanti harus dihilangkan dengan belief tadi. Kita yakin, dan kalau kita sudah yakin, kita kan sudah percaya 100% bahwa pasti diberikan. Entah itu nanti soal waktu ya,
Waktu itu tergantung dari bagaimana, seberapa besar keyakinan kalian. Semakin besar keyakinan kalian tentang apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian tujukan, maka akan semakin cepat pula terwujud apapun itu yang kalian inginkan. Oke, saya harap video ini akan sangat membantu. Saya juga percaya 100% bahwa kalian punya kapasitas dan juga potensi luar biasa untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Kuncinya dalam as ini adalah berani bermimpi. Dan bayangkan kalian benar-benar sudah berada dalam mimpi kalian, sudah menggenggamnya dengan tangan kalian, apapun itu. Dengan begitu kalian sudah selangkah menuju apa yang kalian inginkan. Lalu disambung lagi dengan video saya yang sebelumnya, yaitu adalah belief, yaitu memberikan keyakinan dalam visualisasi kalian, dalam imajinasi kalian, dalam mimpi kalian itu, bahwa kalian pasti mendapatkannya. Oke, saya Cornelius Hariranto. We meet again in the next video. Thank you.